Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa ammaddana bi'ulumihi amin. Wa rahmanul quddusul baisul muqtadi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahkumu lan ngahukuman Allah bainahum ing dalam piro-piro bainahum ing dalam antarane piro-piro wong bil adli kalawan adil. Wa alwalu ma yaqdi wa awwalulan utawi kang awal-awale pangheula-heulane pangkawitan-kawitane wa awwalulan utawi kang kawitan ma amal yaqdi kang hukuman ya Allah fil mauqifi ing dalam padang mahsyar. Fil mauqifi ing iku ing dalam padang mahsyar. Fil mauqifi ing dalam padang mahsyar. Mauqif itu tempat menunggu. As-sholatu iku sholat. Ya, loba nu kena ya. Summa ba'daha summa maka kari-kari ba'daha ing dalam sawisene sholat ad-da'awi utawi piro-piro dakwahan. Man uang kotala nafsin kang mateni ya wong nafsin ing awak-awakan bigoiri nafsin kalawan ora ono awak-awakan summa yusakuna maka kari-kari den giring ya wong kabeh ila siroti maring sirot maring jalan sirot eta jembatan sirotol mustaqim. Wa walan utawi ya sirot jasrun iku jembatan mamdudun kang den mamdud kang den pantengaken alal matni ing atase dukure alal matni nari ing atase dukure naraka bainal mauqifi ing dalam antarane padang mahsyar tadi teh tempat berhenti tempat menunggu. Wal jannati lan surga fa innan naro maka setune neraka fa innan naro maka setune geni bainahuma ing dalem antarane mauqif wal jannah araqun iku kang leuwih lemes minasy'ari saking rambut wa hadunan kang leuwih wa haddu lan wa hadun wa haddu lan kuwi tajem minasaifi saking pedang fa huwa maka utawi ya sirot mislul Musa iku umpamane pisau cukur. Fanajuna maka utawi piro-piro wong kang selamat kabeh yujawizunahu iku ngalewatan piro-piro wong kalam hatil ing sirot ing jasrun ulah sirot jasrun. Kalam hatil basori kaya sakedip mata. Summa kalbarki maka kaya kari-kari kaya petir kilat. Summa karih maka kaya kari-kari kaya angin. Summa katoir maka kari-kari katoiri kaya manuk. Summa kal khoili maka kari-kari kal khoili kaya kuda. Summa man maka kari-kari wong ya yujawizunahu kang ngalewatan iya wong akeh ing iya sirot sa'yan hale sa'i eta lari-lari kecil. Summa masyan maka kari-kari hale jalan. Summa habwan maka kari-kari merangkak. Summa zahfan maka kari-kari ngesot. Fahu maka utawi ya wong kabeh yatafawatuna iku kang berbeda-beda kabeh kal halikina kaya wong kang rusak kabeh. Faminhum maka iku tetep faminhum aduh tekan dulu ya. Faminhum leungit faminhum maka iku tetep
antarane piro-piro uang man uang yukibu kang ngajungkir ngajungkel gitu kan. Iya uang biawalin kalawan paling awal biawali kodamin kalawan awal kodamin tijekan wa atau langkah wa huwa lan utawi iya uang alladzi iku wong yakunu kang ana iya wong akhara iku kang paling akhir al kharijina kang metu iya wong kabeh minan nari saking geni. Wa minhum lan iku tetep satengah saking piro-piro wong man utawi wong yukibu kang ngajungkir balik iya wong inda akhiri kodamin ing dalam akhir-akhire tijekan atau napi langkah. Payakunu maka ono iya wong awalul khorijina iku kang awale pangkawitane khorijina kang metu min hasaking ya nar. Wa tafawut selan utawi perbedaan waktu wa tafawutul murur lan utawi perbedaane waktu ngaliwatan bihasabi tafawuti iku tetep kalawan ngitung-ngitung perbedaan fil a'mali ing dalam piro-piro amal as-solihati kang soleh wal i'radi lan berparing anil hurumatillahi saking ngahormatan Allah taala idza khutirat tatkala gumertes alal qalbi ing atase ati wa awalu manan utawi awal-awale man wong yaktika teka ilan nari maring geni qabilun iku qabil alladzi kang qatala wis mateni ya alladzi akhahu ing dulure ya alladzi habilun ya iku habil bigoiri hakin kalawan ora nono hak li annahu karena setuhune qabil awalu iku kang awal man wong adharo kang adzahiraken iya wong hadhil khoslati ing iki-iki tingkah wa hadalan utawi iki qabil awalun iku kang awal man wong yadkhuluha kang manjing iya wong ing nar minal insi man wong yadkhulaha lain yadkhulaha jadi maf'ul kang manjing iya wong isi qabil eta qabil tadi teh ha ing nar minal insi saking piro-piro manusia wal iblisulan utawi iblis wa utawi iya iblis awalun iku awal man wong wong maneta yadhuluha kang yadhulaha kang manjing ing iya nar minal jinni iku tetep saking jin faman kana maka sapa wong kana kang ono fa ya wong alladzi ay falladzi tegese falladzi maka utawi makhluk wujida kang den tinemuaken iya alladzi min ghairil malaikati saking saliyane malaikat wal jinni lan jin wal insilan man piro-piro manusia fa innahu maka setuhune kabeh ya tala syauna iku pada mati kabeh ayamutuna tegese mati kabeh lakin tetapi nelayamutu ora mati ahadun sapa salawas sawiji minal malaikati saking malaikat qablan nafkhatil ula ing dalam sedurunge nafkhatil ula tiupan kang awal bal balik tabiha kalawan iya nafkhatil ula illa hamlatal arsy angin malaikat hamlatal arsy wa malaikatul arba'ati lan malaikat kang papat fa innahum maka setuhune iya hamalatul arsy yamutuna iku pada mati iya hamalatul arsy ba'daha ing dalem sawise iya nafkhatul ula wa yahyauna lan urip iya hamalatul arsy qabla nafkhati tsaniyati ing dalem sedurunge tiupan kang kapindo wa akharulan utawi kang akhir man malaikat yamutu kang mati iya malaikat malakul mauti iku malaikat maut kada kaya mengkono kala ngucap Asy-Syarqawi sapa Imam Syarqawi wakilalan den ucapaken anna hamalatal arsy ing setuhune hamalatal arsy la yamutuna iku ora mati ya hamli annahum ya hamalatul arsy li annahum karasune setuhune hamalatul arsy khuliku iku den damel ya hamalatul arsy lil baqoi kedue baqo tetep kekal
Famangkana maka sapa wong kana kang ono iya wong fasikon iku kang fasik ai khorijan tegese kang metuan amrillahi saking perintahe Allah bi irtikabi kabiratin kalan megawene dosa gede au isrorin ala sagiratin atawa nganggalengaken ing dosa ala sagiratin kang cilik walam taglib lan ora ngalindih apa wong taatu salah walam taglib lan orang ngalindih taatuhu apa taate wong ala ma'asihi ing atase maksiate wong lam yabqa maka ora tetep ya wong finari ing dalam neraka ba'dal hisabi ing dalam sewise hisab ay ba'dal firogi ya tegese ba'dal firogi ing dalam sewise kosong mik dari dambihi ukurane dosane wong li anna dalika karena setuhune dalika mengkono-mengkono maksiat la yakhruju iku ora yakhruju ngetoaken zalik ing wong anil imani saking iman illa idza taqada angin idza taqada tatkala nekadaken ya wong halil maksiati halil maksiati ing halale maksiat siwaun iku pada kanat ono kabirotun kanat ono iya maksiat kabirotun iku kang gede am sogirotun atau kabirotan amun aya kanat lain kabirotun berarti kabirotan kanat ono kabirotan iku kang gede am sogirotan atawa kang cilik li anal imana karena setuhne iman indal asyairo ing dalem sanding atanapi mungguh Imam Asy'ari wa muhakkikil maturidiyatilan ulama ahli tahqiq maturidiyah tasdikun iku ngabaneraken bil qalbi kalawan ate hati fakot balaka wa ammal iqrarulan anapun utawi ngucapaken minal qadiri saking wong kang kawasa bahwa maka utawi ya iqrar syartun iku syarat il ijra il ahkami kedue ngaberjalanaken piro-piro hukum aduniyawiyati kang bangsa dunia alati kang ma min jumlatiha saking piro-piro jumlahe ahkam wujubul itiqadi utawi wajibe itiqadi nekadaken annahum setuhune fasik ghairu mukhalidina iku ora mukhalidina den kekalaken fina kabeh finari ing dalam neraka wa idza kana lan tatkala ono al imanu opo iman wa utawi iyaman atas diku iku ngabeneraken hate lazima maka pasti Allah yahruja opo yen tah ora metu al abdu sapa hamba anil ittisofi saking kasifatan bihi kalawan iman al imanu illa bima yunafihi angin bima kalawan perkara yunafihi kang nganapi akan iya ma ing iman minal kufri saking kufur wa walan utawi iya kufur ada mutasdiki iku ora anane ngabeneraken bima kalawan barang ulima kang den weruhaken ulima daruroh kang den weruhaken secara daruratun opo daruroh gitu majiun kang neka majiun nabi kang nekaaken an nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kalawan ma awil imtinai atawa nyegah minasyartihi saking syarate iman wa walan utawi syarat annutku iku ngucap bi syahadataini kalawan syahadat roro ma'al qudrati serta kawasa. Jadi pada bagian ini musonif akan menjelaskan mengenai hukuman yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman secara adil bagi hamba-hambanya. Yang bersalah ia akan dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Yang benar akan diganjar sesuai dengan kadar kebenarannya.
Makanya adil di sini itu. Allah melakukan hukuman, punishment, itu kan. Reward dan punishment kepada hambanya sesuai dengan kadarnya. Makanya paling adil. Wa awwalu ma yaqdihi, jadi orang yang paling pertama dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan amal yang paling pertama dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal kita sebagai hamba Allah itu adalah salat. Nah, kena ya salat ya. Aya cenah bagus puasana tiap we puasa, Daud puasa Senin Kemis puasa, segala puasa dilakonan. Lalu kanyahuan salat subuhna kasiangan. Aya henteu salat subuhna kasiangan, salatna bolong-bolong. Aya henteu bolong-bolong, salatna dupes asal nangtung. Itu ayat tumaninahna samet-met aja. Padahal amalan yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sebagaimana? Kenapa? Amalan salat itu adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah. Karena as-salatu imaduddin faqad aqamaha faman aqamaha faqad aqamadin. Waman hadamaha faqad hadamadin. Salat itu adalah tiangnya agama, sing saha jelema, barang siapa orang yang mendirikan salat maka orang tersebut telah mendirikan agama. Tetapi barang siapa orang yang notabene-nya meninggalkan salat maka sedangkan salat itu adalah tiangnya agama, maka orang tersebut telah meruntuhkan tiang agama. Nah, maka hati-hati dengan salat. Seberat apapun sholat harus dilakukan, bahkan karena saking wajib-wajibnya sholat, selagi kita masih ada dunia harus dikerjakan. Mana? Kita kuat sholat sambil berdiri ya harus berdiri. Kalau enggak kuat ya sambil duduk. Kalau enggak kuat duduk sambil senderan. Kalau enggak kuat senderan sambil terlentang. Enggak kuat terlentang sambil menggunakan isyarat. Enggak kuat juga isyarat disolatkeun. Karena orang tersebut masih ada di dunia. Kecuali orang tersebut sudah tidak ada di dunia, maka hilang kewajiban sholat. Tuh jelema nu geus paeh ge masih kudu disolatkeun karena masih keneh aya di dunia. Pek geura lamun geus teu aya di dunia kumaha batu rek sholatna hudu bae gitu bisa na jero kubur pan moal manggih cai meureun. Gitu. Makanya yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah sesuatu yang didakwahkan atau yang dipanggil oleh Allah adalah perbuatan kita. Perbuatan kita itu apakah pernah membunuh orang atau tidak? Gitu. Kalau misalkannya kita setelah sholat beres ditanya sholat laju ditanya soal perbuatan kita, pernah membunuh orang atau enggak? Pernah ternyata, maka itu dulu yang akan dihisab. Apakah pembunuhan tersebut itu sesuai dengan hak atau tidak sesuai dengan hak? Nah, ini mah ada antara saudara dengan saudara saking gelut bunuh-bunuhan, mawa peso gelut nage, mawa belati, mawa pedang, gelut bak-bak. Naon cing nu diperebutkeun awewe teu piraha. Bari jeung mending heueuh geulis awewena, antara beungeut jeung beuheung kulitna beda. Gitu. Kecuali kalau pembunuhan tersebut, membunuh orang tersebut adalah kondisinya membunuh dengan hak. Gitu. Haknya dibunuh. Mana misalkannya dia menyebar teror. Tiap jelema diteroran kabeh. Nyebar-nyebarkeun bom, kudu dibunuh eta mah. Gitu. Sanajan misalkan tidak harus dibunuh ya, diberikan pengertian terlebih dahulu degeul keneh karak dihukum misalkan hukuman kurungan, begitu dilepaskeun masih keneh ngebom keneh paehan. Gitu. Karena itu masalahnya kalau tidak dibunuh
sebagai jalan terakhir, banyak orang yang tidak bersalah mati. Gitu. Nah, kemudian setelah itu seluruh orang itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sirat. Sirat itu jembatan Sirotol Mustaqim. Gitu. Nansi Sirotol Mustaqim eta artinya jalan yang lurus, jembatan yang lurus. Jadi baheula aya carita aya jelema sakola ka ditu ka luar negeri kabeneran kaluaran ti pondok pesantren. Sakolana kayak gitu kan daerah negara anu ngomongna make bahasa Arab sapopoena. Naik taksi ceritana. Ingat keur ngaji baheula alal yasar ingata sekiwa oh yasar eta kenca. Terus alal yamin ingata se katuhu. Nah, begitu datang ke negara batur kulantaran belajar nati baheula di pondok pesantren eta belajar kitab fusha. Ieu urang keur belajar kitab fusha ieu. Fusha eta bahasa Arab internasional. Jadi najan datang ke daerah negara Arab manapun pasti keharti ku jelema. Kunaon kulantaran bahasa Arab internasional. Karena apa? Karena tiap-tiap negara Arab ngabogaan bentuk dialek, ucapan, gaya bahasa masing-masing. Beda. Jika urang bae meureun najan sa Indonesia ge eta mah meureun nu cicing di Serang atuh moal aya jelema ayana uwong. Ulah jauh-jauh ka Serang, Panimbang be. Panimbang aya jelema, teu aya jelema di Panimbang mah, ayana uwong. Gitu. Ngomongna reang make bahasa Jawa. Aja kaya mengkonon bae sirakeun. Datang ka Menes mah lain deui, ih ulah doang kitu dia. Nah, padahal satu Indonesia. Kitu eta ge Arab ge. Naik be ceritana naik taksi, begitu naik taksi. Cenah pang tunjukkeun jalan aing manggire ka mana make bahasa Arab ceritana. Oke, inget yasar kiri katuhu kenca yamin. Ya aing nyaho emun yasar kenca yamin katuhu. Aju ka mana deui Mang? Yamin ka kanan. Aju ka mana deui ieu Mang? Yasar ka kiri. Giliran jalanna meulah dua kieu pertigaan rek ngomong lurus. Nah coba cing. Ihdinas sirotol mustaqim. Diseungseurikeun ku orok taksi na ngagak manehanana. Mana cenah ihdinas sirotol mustaqim ka jembatan cenah jembatan nu aya di alam akhirat. Ihdinas sirotol mustaqim cenah kan itu lurus padahal mah lain ihdinas sirotol mustaqim cek bahasa Arab nama alatul lurus aya ku telok kakarak eta ka negara baturna ge. Tah kitu eta pentingna kenapa urang kudu mempelajari bahasa Arab. Supaya bisa mengetahui kebiasaan, ilmu, jeung adat istiadat anu aya di negara yang sedang kita tuju. Misalkan urang kabehan insyaallah mudah-mudahan kasorangkeun kuliah di ditu kabeh misalkan. Gitu. Tapi baliknya ulah jadi ISIS. Gitu. Nah, nan sirot eta sirotol mustaqim eta nya eta jembatan. Itu jembatan Sirotol Mustaqim. Kondisina Sirotol Mustaqim eta membentang alal matnin nari di luhureun pas di luhureun api neraka gitu. Nah, misalkeun membentang ieu handapeuna neraka nya. Ieu jembatan isah kieu kabeh gitu. Nah, geus kitu jembatana eta mun di dia disebutna mahsyar mauqif tablah dieuna surga. Jelema anu bisa nyampe langsung brut ka dieu surga langsung asup. Gitu. Tapi perjalanan itu tidak mudah. Karena kita berjalan anu berjalan eta lain awak urang tetapi amal urang yang memberjalankan diri urang eta. Gitu. Nah, ada orang yang mampu melewati jembatan tersebut. Nah, jembatan tersebut susah dilewati. Kenapa? Karena eta teh jembatana kondisina lebih lembut tinimbang rambut urang. Jadi lamun rambut itu sudah halus, itu lebih halus deui meureun mun rambut hiji dibelah 7. Halusna sakumaha tah.
Makanya mual mungkin badan kita yang berjalan melewati jembatan tersebut, amal yang berjalan. Dan lebih tajam daripada pedang. Jadi orang kudu harus melewati jembatan tersebut. Nah, tajamnya seperti pisau cukur. Nah, orang yang kondisinya bahagia, yang bagus amalnya, yang beruntung, mampu melewati sirot tersebut sekejap mata. Jadi mata karak ngejep gimana hana mus sampai ka ditu nepi ka surga. Gitu. Eta ku saking bagus-bagusnya amal. Lalu bagaimana yang buruk amalnya? Nanti digambarkan di sini. Ada orang yang paling bagus amalnya maka melewati sirot tersebut seperti sekejap mata. Mata berkedip sekali langsung ada di surga. Nah, kemudian bagaimana yang lainnya? Ada pula yang melewati jembatan tersebut bagaikan kilat yang menjambar, berset kan gitunya. Langsung kilat. Ngaburinyai langsung aya di ditu. Sakali ngaburinyai langsung nyampe di surga. Aya dinu juga angin, wush, angin hiber langsung. Aya dinu juga melewatinya seperti terbang, hiber kieu. Hiber langsung nyampe ke ujung sirot. Ujung sirot itu adalah surga. Nah, kemudian ada juga yang melewati tersebut seperti kuda, naik kuda kutuplok, gancang langsung nyampe ka ditu ka surga. Gitu. Nah, tapi ada juga orang yang melewati sirot tersebut sa'yan, lari-lari kecil atau berjalan. Bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang ngesot gitu. Nah, berbeda-beda. Kondisi orang yang melewati sirot itu berbeda-beda kondisinya. Sebagaimana ketika hidup di dunia amalnya pun berbeda-beda. Nah, tergantung orang nih dari sekarang memilih mau lewati sirot seperti apa. Mau seperti kalam hatil basor, banyakin yang namanya taat kepada Allah. Yang namanya taat kepada Allah itu bukan hanya kondisi kita beribadah kepada Allah yang kondisinya adalah hablum minallah, tetapi kita juga harus bagus kepada manusia, hablum minan nas. Nah, manusia yang kita hadapi siapa? Bukan teman sekamar, bukan tetangga, bukan pacar saja, bukan. Tetapi ada senior yang lebih atas, kakak kelas, teteh urang, guru urang. Komo nganyerikeun kana guru, milarani kana guru saeutik nauzubillah bisik elmuna teu manfaat. Nah, jadi kondisi urang hablum minan nas ini yang sebetulnya susah untuk diperbaiki. Maksudnya bukan diperbaiki, kalau diperbaiki bisa, tapi susah untuk diminta ikhlasnya. Gitu. Percuma sholatnya bagus tapi ucapannya selalu jelek. Dia sholatna eleh doang aing mah hudang na jam 4. Aing mah hudang jam 3. Deuleu dia mah karak turuyu kacai. Habis sudah amalnya. Ada pinter ngajinya. Jago ngaji kitabna alfiyahna ngolotok. Mun ditanya misalkan, hayo bab irob kumaha, langsung dalam kondisi tidak sadar ge, kalau misalkannya sedang tidur ngigo kajawab eta robhum tagiru akhiril kalim kasebut. Hayo cenah bab alami kumaha, ismun yu'ayanun musamma murtaqo alamuhu ka Ja'farin wa khirnika wa adan wa lahikin wa syadqo min wa hailatin wa wasikin wa adan wa lahikin wa syadqo min poho urang ge ai keur teu dibaca poho. Nah, hayo cenah kumaha dina alfiyahna mun keur ngomongkeun isim al ismu minhum mu'rabun wa mabni li sabahin minal hurufi mudika syabail wadi fi ismajitana wal manawi fi matawafihuna wa kan niyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usila. Isim mu'rab eta.
Kumaha isi murob? Kajawab kumanehanana. Aya nu pinter kitu tetapi teu boga adab, habis kapinterana. Habis kapinterana. Najan urang ngabogaan ilmu saeutik tapi lamun boga adab, justru itu amalan yang paling bagus nu ngaberatkeun kana kesaksian nanti kita di sana. Karena hati-hati. Makanya antara hablum minan nas dan hablum minallah harus seimbang. Aya deui hablum minal alam, hubungan kita dengan alam ieu mah pagawean. Mun aya ucing ngajuru dibuburak, dibaledog. Ulah kitu. Aya ucing maling lauk digebugana satahun, ulah kitu. Kemudian aya tatangkalan gede kahayangna hayang nuaran bae. Akhirnya banjir. Ulah kitu. Teu meunang. Nah, jadi amal itu harus seimbang. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Nah. Kemudian kalau misalkannya orang tersebut seimbang amalan itu, ya pasti kalam hatil basor. Sekejap mata kita melewati sirat. Nah, kemudian ada orang yang kondisinya ketika telah melewati sirat, orang tersebut dijungkel, ragrag, karak geh ninjek kana sirat langsung ragam. Kumaha eta? Itu adalah orang yang paling akhir masuk keluar dari neraka. Ada deui orang yang susah di awal ngegeter nyekelan bisi keragrag. Begitu ditungtung tinggal salangkah masuk surga, tiba-tiba jatuh. Nah, itu adalah orang yang paling awal keluar dari neraka. Jadi perbedaan tersebut bagaimana kondisi amalnya dihitung, bagaimana amalan soleh ketika dia di dunia, dan bagaimana orang yang paling banyak tidak mengamalkan soleh atau berpaling kepada Allah Subhanahu Wa Taala alias tidak mau melaksanakan kebajikan atau tidak mau melakukan ibadah, sedikit pun gemeretes di dalam hati atau unek-unek dalam hati, unek-unek goreng bayang sangheuk salat, ulah kitu. Itu pun sudah terhitung, sudah kahitung ku sangheukna salat. Hati-hati dengan hati makana. Atau gemeretes di dalam hati, ai mah hewa kana si eta, bating-bating. Hasud berarti kita kepada orang. Kita gemeretes, tidak suka terhadap orang pun di dalam hati, geus kacatet. Hati-hati makanya dengan hati. Nah, wa awwalu mayyati ilan nar, dan orang yang paling pertama datang atau sampai kepada neraka itu adalah Qabil. Siapa Qabil itu? Qabil adalah anaknya Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah kembar, Qabil dan Habil. Nah, Qabil ini yang paling pertama datang sampai ke neraka karena dia dosanya telah membunuh saudaranya bernama Habil. Dibunuhnya juga bigoiri hakin dengan tidak sesuai dengan hak, kecuali kalau si Habil ini kafir atau si Habil ini memerangi agama Allah, boleh dibunuh. Ini mah tidak kunaon dibunuh, cuman karena hanya Habil ini dinikahkan dengan yang diinginkan oleh Qabil. Jadi Qabil ini dinikahkan dengan saudara kembarnya adiknya yang jelek gitu. Nah, ini adalah awal orang yang masuk, awal golongan yang paling pertama, orang yang pertama masuk neraka dari golongan manusia. Kemudian iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang kemudian paling pertama masuk kepada neraka, kemudian jin. Jadi setelah iblis, jin, meureun setan ka itu. Nah, faman kana, siapa orang yang kondisinya jadi
Faman kana falladhi wujida min ghairil malaikati wal jinni wal ins fa innahum yatalashawna lakin la yamutuna ahadun minal imai qabla. Jadi ada lagi nih malaikat. Nah, jadi golongan makhluk Allah itu manusia, jin dan malaikat. Iblis juga termasuknya iblis itu termasuk kepada golongan jin, setan juga termasuk kepada situ. Kenapa? Tapi jin oge hati-hati. Aya jin anu kondisina Islam, anu iman kepada Allah, dan ada jin yang kafir. Nah, makanya yang masuk kepada yang paling pertama dari golongan itu, golongan iblis itu jin yang tidak kafir. Nyata iblis tadi teh, iblis setan gitu. Nah, manusia sanu pertama masuk nyaeta Qabil. Ada lagi namanya malaikat, golongan makhluk yang tak kasat mata. Tadi jin, iblis, setan tak kasat mata, anu kasat mata mangan manusia. Yang tak kasat mata berikutnya apalah? Ada lagi yaitu malaikat. Ada malaikat yang pertama dari pertama setelah tiupan sangkakala yang pertama dia mati. Kemudian siapa itu? Yaitu malaikat hamalatul arsy dan malaikat yang 4. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah, malaikat hamalatul arsy adalah malaikat yang ditiupan pertama yang meninggal, yang mati, yang wafat. Kemudian malaikat yang 4. Nah, tetapi mereka akan hidup lagi sebelum ditiupkannya tiupan yang kedua. Nah, urang masa geus tiupan kedua hirup. Ini mas sebelum tiupan kedua mereka sudah dihidupkan lagi oleh Allah. Kenapa? Karena memang dan akhir yang mati itu adalah malaikat malakul maut atau malaikat Ijrail beserta reng-rengannya. Nah, tetapi sebelum tiupan yang kedua mereka ini sudah dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka ini untuk menjadi makhluk yang baqo, yang kekal. Gitu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala meniupkan tiupan yang pertama, tiup mati semua termasuk malaikat. Yang paling terakhir mati itu malaikat Ijrail. Udah mati sebelum Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua, itu mereka dihidupkan dulu oleh Allah. Tarak setelah tiupan kedua baru kita yang hidup gitu. Nah, kemudian bagaimana orang yang fasik? Orang yang fasik itu adalah orang yang keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan dosa besar atau dosa kecil. Atau melanggengkan dosa kecil. Dan mereka ini dosa besar dan dosa kecilnya tidak mengungguli kepada taatnya. Jadi lebih banyak antara taat sama maksiat, lebih banyak maksiat. Nah, orang yang fasik ini selagi iman kepada Allah, ya, orang fasik itu kan artinya orang yang beriman tetapi melaksanakan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, atau dia melanggengkan dosa kecil. Nah, orang yang fasik ini dia ini masuk neraka tetapi tidak selamanya. Jadi dibelum heula di neraka, dibakar dulu di neraka, sekira-kiranya sudah bersih badannya dari dosa-dosa tersebut, setelah dihisab baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang fasik ini adalah orang yang berdosa, tetapi dia masih memiliki iman dan meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu tidak halal, gitu. Jadi meyakini bahwa maksiat itu tidak halal gitu. Berbeda dengan orang baik itu maksiat yang dosa besar ataupun dosa kecil. Berbeda dengan orang yang munafik, berbeda dengan orang yang kafir gitu. Manehanana marek dosa besar dosa kecil cek manehanana mah halal bae, nu penting awak senang gitu. Nah ini kata Imam Asy'ari dan Imam Maturidi bahwasanya iman itu adalah tasdikun biqolbi.
yaitu membenarkan di dalam hati. Nah, sedangkan membicarakannya, mentalafudkannya itu adalah bagi orang-orang yang mampu. Misalkannya begini, kita bisa ngomong asyhadu alla ilaha illallah, yakin di dalam hati bahwa kita ini beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Bisa kita membicarakan. Lalu bagaimana orang anu pire? Orang yang tidak bisa berbicara kan hanya bisa meyakini di dalam hati. Itu. Atau orang yang sedang stroke hanya bisa meyakini di dalam hati, rek ngomong nage hararese karena kondisinya sedang stroke. Apalagi orang yang pire, orang yang bisu, bisa meyakini hanya di dalam hati, tetapi kan tidak bisa mentalafudkan. Gitu. Jadi yang penting adalah di dalam hati. Bahwa syartul ijra'il ahkami ad-dunyawiyah, sedangkan wa amal ikrar dan adapun mengucapkan, mentalafudkan bagi orang yang mampu kalau dirinya itu iman adalah syarat untuk memberjalankan hukum duniawi. Jadi hukum duniawi, ada hukum ukhrawi. Kalau hukum duniawi ya segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, diucapkan oleh mulut, itu bisa dihukumi. Misal kena kieu. Nah, misal kena seseorang masih melaksanakan sholat, terus melaksanakan sholat secara kasat mata, ya dia selalu sholat, berarti dia secara kasat mata juga dia adalah masih iman dan masih Islam. Tapi kan kita tidak tahu di dalam hatinya seperti apa. Itu kan urusannya udah hukum akhirat, udah hukum kolbi, udah hanya Allah yang tahu. Tetapi segala sesuatu yang bisa dihukumi oleh kasat mata itu adalah hukum duniawi. Makanya kalau misalkannya kita di pengadilan, kalau perempuan kan saksinya harus 4, kalau laki-laki 2 gitu kan. Kalau misalkannya itu ada saksinya, ya secara hukum duniawi ada saksinya, menurut saksi dia bersalah, maka secara hukum duniawi dia bersalah. Tapi kan nanti ada pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan akhirat. Jadi berbicara itu melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah atau melafadzkan kalau saya ini iman, itu hanya untuk memberlakukan hukum duniawi gitu. Nah, orang yang kondisinya iman kepada Allah tetapi maksiat, dia tidak selamanya di dalam neraka. Wa in kana aliman wa tasdiqu lazima la yahrujul 'abdu 'anil ittisafi bihi ila bima yunafi minal kufri wa huwa adamu tasdiq. Nah, lalu bagaimana? Apa sih namanya iman itu? Iman itu adalah membenarkan di dalam hati secara pasti. Nah, seseorang hamba tidak akan keluar daripada disifati iman kecuali hamba tersebut kufur. Nah, maksudnya hamba itu tidak akan dikatakan kufur kecuali di dalam hatinya itu ada mutasdik, tidak ada meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang segala sesuatu yang harus diyakini itu apa aja, segala sesuatu yang didatangkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkannya mana? Nabi Muhammad dulu kalau mau mengislamkan orang-orang itu harus membacakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilafalkan oleh mulut kemudian diyakini dalam hati, sudah itu sudah masuk kepada iman. Tetapi yang kufur itu bagaimana? Orang yang ada mutasdik, tidak bisa membenarkan, bahkan tidak mau membenarkan, ingkar di dalam hatinya kepada apa yang diperintahkan Allah dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah yakin kufur atau kafir. Gitu. Sedangkan nutq, melafalkan, membicarakan syahadat itu adalah syarat.
ma'al qudroh ya kalau misalkannya dia itu pun melafalkan syahadat itu kalau dia mampu. Nah, kalau tidak mampu ya menggunakan isyarat. Asal penting mana jero hati jeung dilakonan ku bukti, dilakukan dengan bukti apa kita sholat gitu kan ya. Nah, kita zakat, naik haji, enggak saya tanggung menjadi bukti.